Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak tenggelam di lautan informasi? Kita buka laptop, niatnya cuma mau nyari satu hal. Ujung-ujungnya malah nyasar ke puluhan tab, ratusan catatan, dan segunung data yang entah kapan bakal dibaca. Setiap hari, kita diserbu informasi, catatan kuliah, dokumen kerja, tautan artikel, transkrip video, semuanya penting, tapi nyebar di mana-mana. Kadang rasanya kayak lagi nyusun puzzle, tapi potongannya berserakan di 3 dunia berbeda. Folder laptop, Google Drive, dan chat WhatsApp. Kita punya banyak data, tapi kehilangan gambaran besarnya. Dan di tengah banjir informasi itu, Google menghadirkan satu alat baru yang katanya bisa bantu kita berpikir lebih dalam, bukan cuma lebih cepat. Namanya Notebook LM. Notebook LM ini unik. Dia bukan chatbot, bukan mesin pencari, tapi mitra berpikir AI personal. Kalau chatbot biasa menjelajah internet buat nyari jawaban, Notebook LM justru dibatasi. Dia hanya boleh memakai dokumen yang kamu berikan. Kenapa? Karena justru disitulah kekuatannya. Kita nyebut konsep ini AI berbasis sumber atau Source Grounded AI. Artinya, semua yang dia jawab, semua insight yang dia kasih, itu selalu merujuk ke bahanmu sendiri, PDF, catatan, transkrip, link, atau dokumen kerja. Dia nggak akan halu. Dia nggak ngarang dari udara kosong. Dia cuma berpikir di dalam ruang yang kamu tentukan. Dan itu luar biasa. Karena di dunia yang penuh kebisingan, kadang kita nggak butuh AI yang tahu segalanya. Kita cuma butuh AI yang benar-benar memahami kita. Cara kerjanya sederhana, tapi hasilnya bisa revolusioner. Pertama, kamu tinggal unggah sumber-sumbermu. Bisa file PDF, Google Docs, link web, atau bahkan transkrip video YouTube. Kalau kamu punya rekaman rapat dalam format audio, bisa juga. Notebook LM akan otomatis mentranskripkannya. Begitu semua bahan masuk, AI-nya langsung membaca, menganalisis, dan menyusun gambaran besarnya. Dia mengenali topik utama, menemukan hubungan antar gagasan, dan bahkan menyiapkan notebook guide, semacam daftar isi pintar yang memetakan isi semua dokumenmu. Kamu bisa langsung ngobrol sama dokumenmu. Misalnya, "Hai, tolong bantu jelaskan perbedaan konsep A dan B dari bab 3. Jawabannya langsung dikutip dari sumber aslimu. Kamu bahkan bisa klik kutipannya dan melihat tepat di paragraf mana data itu diambil. Bayangin, kalau dulu butuh berjam-jam buat cari satu kutipan penting, sekarang cuma hitungan detik. Dan satu notebook bisa menampung hingga 25 juta kata. Itu kira-kira setara dengan 25 seri novel Harry Potter. Gila, kan? Sekarang, kita masuk ke jantungnya Notebook LM, tempat semua sihir itu terjadi. Namanya Panel Studio. Bayangin Panel Studio ini kayak ruang kerja kreatif, tempat semua ide dan dokumen yang kamu unggah bisa diolah jadi bentuk yang lebih hidup, lebih mudah dipahami, dan lebih menyenangkan buat dijelajahi. Di sini, kamu bukan cuma baca data, tapi berinteraksi sama pengetahuanmu sendiri. Ada beberapa fitur utama di Panel Studio, dan masing-masing rasanya kayak alat super untuk otak manusia. Pertama, ringkasan audio atau audio overview. Bayangin catatan kuliahmu, laporan riset, atau artikel panjang diubah jadi obrolan audio yang seru dan interaktif. Itu yang dilakukan fitur ini. Notebook LM bakal menghasilkan podcast otomatis yang dibawakan oleh 2 host AI. Mereka bukan cuma membacakan teks, tapi benar-benar ngobrolin isi dokumenmu, merangkum poin-poin penting, menyoroti ide utama, bahkan kadang saling lempar candaan kayak talk show santai. Yang bikin keren fitur ini udah tersedia dalam lebih dari 70 bahasa, termasuk bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Kamu juga bisa mengunduh hasilnya, biar bisa kamu dengerin offline, di jalan, di dapur, atau sebelum tidur. Dan kalau kamu pengen yang lebih seru, ada juga mode baru yang disebut Interactive Mode. Emang masih beta sih. Nah, pakai mode itu, kamu bisa ngobrol langsung dengan host AI pakai suaramu sendiri. Meski sekarang baru tersedia dalam bahasa Inggris, tapi tetap aja, itu langkah besar menuju AI yang benar-benar bisa diajak diskusi. Kedua, ringkasan video atau video overview. Nah, kalau kamu lebih suka visual, Notebook LM juga bisa bikin video otomatis dari bahanmu. Bukan video sinematik ya, lebih tepatnya kayak slide presentasi
dinamis, yang dijelaskan oleh narator AI. Dia bakal ngambil gambar, diagram, kutipan, dan angka dari dokumenmu, lalu menyusunnya jadi video penjelasan lengkap dan mudah diikuti. Kamu bisa atur bahasa outputnya, bahkan kasih perintah khusus biar AI-nya fokus pada topik atau audiens tertentu. Cocok banget buat kamu yang bikin konten edukasi, presentasi, atau briefing cepat yang kelihatan profesional, tanpa harus ngedit video dari nol. Ketiga, peta pikiran atau mind maps. Kalau kamu tipe yang suka lihat peta besar, fitur mind map ini bakal jadi favoritmu. Notebook LM otomatis menyusun diagram bercabang yang menunjukkan topik utama dan ide-ide pendukungnya. Dengan sekali lihat, kamu bisa langsung ngerti gimana satu gagasan nyambung ke yang lain dan di mana posisi ide tertentu dalam keseluruhan konteks. Buat riset yang kompleks atau bahan belajar tebal, peta pikiran ini kayak GPS buat otak, ngebantu kamu nemuin arah di antara ratusan konsep yang berseliweran. Keempat, laporan dan format dokumen atau reports. Nah, bagian ini yang paling multifungsi. Lewat fitur reports, Notebook LM bisa bikin berbagai format dokumen otomatis yang memudahkan kamu memahami materi dari berbagai sisi. Beberapa format utamanya antara lain FAQ atau Frequently Asked Questions, mengubah catatan panjang jadi format tanya jawab yang ringkas dan mudah dipahami. Selain itu ada juga panduan belajar atau study guides, dokumen pengarahan atau briefing docs, timeline view, dan lainnya. Di Panel Studio juga ada flashcards atau kartu tanya jawab dan kuis untuk melakukan tes pemahaman. Fitur ini luar biasa banget buat revisi dan belajar cepat. Notebook LM bisa otomatis mengubah dokumen panjang jadi kumpulan pertanyaan dan jawaban singkat, kayak kartu flash digital yang siap dipelajari kapan aja. Kamu bisa pakai ini buat latihan konsep penting, nyari glosarium, atau bikin sesi belajar mandiri. Dan kalau mau lebih menantang, AI-nya bisa menyusun kuis lengkap, berisi 30 pertanyaan dengan jawaban dan kutipan dari sumbermu. Karena semua diambil dari dokumen yang kamu unggah, materinya akurat, relevan, dan bisa kamu percaya. Beberapa pengguna bahkan udah nyoba pakai fitur ini, buat persiapan sertifikasi profesional, dan hasilnya efektif banget. Jadi bisa dibilang, Panel Studio ini bukan cuma tempat menghasilkan laporan, tapi juga laboratorium belajar personal. Semua fitur di Panel Studio ini punya satu tujuan utama, mengubah informasi mentah jadi pengetahuan yang hidup. Entah itu lewat audio, video, diagram, laporan, atau catatan. Notebook LM ngajak kamu bukan cuma mengkonsumsi data, tapi berinteraksi dengannya. Dan dari situ, pelan-pelan, kamu mulai bukan cuma tahu lebih banyak, tapi juga paham lebih dalam. Oke, sekarang bayangin gimana kamu bisa pakai ini di kehidupan nyata. Kalau kamu mahasiswa, Notebook LM bisa jadi senjata rahasia buat ujian. Kamu tinggal unggah semua catatan kuliah, bahan bacaan, atau transkrip kelas. Dalam hitungan menit, AI-nya bakal bikin panduan belajar yang rapi, lengkap dengan ringkasan, kuis, dan garis waktu per topik. Kalau kamu peneliti, ini game changer banget. Nggak perlu baca ratusan halaman manual, Notebook LM bisa bantu kamu analisis cepat, nemuin kutipan spesifik, atau menyusun laporan awal dari beberapa dokumen sekaligus. Kalau kamu pekerja kantoran, bayangin rekaman rapat bisa langsung diubah jadi notilen, timeline proyek, atau dokumen pengarahan otomatis. Dan buat kamu yang kreator konten, penulis, atau pembicara, Notebook LM bisa jadi mitra brainstorming yang paling ideal. Bedanya, dia nggak ngasih ide asal-asalan dari internet, tapi dari bahan yang kamu pilih sendiri. Kamu bisa minta dia bantu bikin kerangka tulisan, outline video, bahkan skrip narasi buat konten sosmed, tapi dengan data yang 100% bersumber dari kamu. Tentu aja, seperti alat lain, hasilnya tergantung cara kita pakai. Ada beberapa hal sederhana yang bisa bikin hasilnya jauh lebih maksimal. Pertama, eksperimen langsung. Jangan takut salah, unggah dokumenmu. Tanya hal-hal iseng. Dan lihat bagaimana AI-nya merespons. Kadang hasil terbaik datang dari percobaan spontan. Kedua, pisahkan notebook per topik, biar AI-nya fokus dan konteksnya nggak campur aduk. Ketiga, gunakan pertanyaan yang spesifik. Semakin jelas promptnya, semakin tajam hasilnya. Keempat,
simpan hasil penting ke notes, karena chatnya nggak otomatis tersimpan. Dan terakhir, prinsip paling dasar. Garbage in, garbage out. Kalau bahan yang kamu masukin berantakan, hasilnya juga nggak bakal ajaib. Jadi, pastikan sumbernya relevan dan berkualitas. Di titik ini, mungkin kamu udah mulai sadar, notebook LM bukan cuma alat produktivitas, dia jembatan antara mengumpulkan informasi dan memahami maknanya. Selama ini, kita sering kebalik, kita sibuk nyari jawaban keluar. Padahal yang kita butuhin mungkin udah ada di dalam, cuma tersebar, tercecer, nggak terhubung. Notebook LM membantu kita menyatukannya, mengubah data jadi pengetahuan, mengubah pengetahuan jadi pemahaman. Karena berpikir, bukan cuma soal menemukan jawaban, tapi juga berani mempertanyakan hal-hal yang kita kira sudah kita tahu. Notebook LM bukan pengganti manusia. Dia cuma cermin yang memantulkan kembali pikiran-pikiran kita dengan cara yang lebih jernih, lebih teratur, dan kadang lebih jujur. Jadi sekarang pertanyaannya sederhana. Di dunia yang penuh kebisingan ini, kalau kamu punya mitra berpikir secerdas ini di tanganmu, apa yang akan kamu pahami dan kuasai pertama kali?